Selebgram Rachel Fenya mengakui kabur karantina sepulang dari luar negeri dan meminta maaf serta siap menerima sanksi. Pakar epidemiologi mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan secara konsisten dapat membuat efek jerah. Selebgram Rachel Fenya menyampaikan permohonan maaf karena kabur dari kewajiban menjalani karantina. Rachel menyesali perbuatannya dan menyatakan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Namun dalam pernyataannya, Rachel mengaku tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet. Sebelumnya, dalam berbagai pemberitaan, Rachel disebut kabur dari Wisma Atlet setelah 3 hari karantina. Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Pakar epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman menyayangkan kasus karantina Rachel Fenya ini. Menurutnya, kasus ini sangat berbahaya dan penerapan sanksi dinilai sangat penting agar menimbulkan efek jerah. Tentu menjadi catatan serius karena disinilah harus ada penerapan sanksi yang sangat sangat konsisten, dan ini yang akan membuat efek jerah. Dan tentu dengan segala pertimbangan nanti tentu itu pihak yang berwenang dalam pengadilan memutuskan. Pandemi ini terjadi karena satu orang. Perburukan pandemi terjadi juga bisa karena satu orang, sehingga itulah sebabnya begitu penting konsistensi, kedisiplinan, ketaatan dalam penerapan karantina. Selain sanksi, pengawasan dan evaluasi juga harus dilakukan dari institusi masing-masing yang terlibat. Mangkirnya selebgram Rachel Fenya dari karantina setelah pulang dari luar negeri berbuntut panjang. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Rachel Kamis mendatang. Selain Rachel, polisi juga akan memanggil teman dekat dan manajer Rachel Fenya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengantisipasi hal yang dilakukan Rachel Fenya tak terulang, Polda Metro Jaya akan bentuk Satgas Karantina. Satgas nantinya akan memastikan prokes dijalankan dengan baik dan benar. Polda Metro Jaya memastikan akan memeriksa Rachel Fenya Kamis mendatang. Di tengah kegeraman publik, kepolisian pun memastikan akan mengadili Rachel sesuai prosedur. Dan mengantisipasi hal serupa, kepolisian pun membentuk Satgas Karantina untuk memperketat pengawasan. Nantinya Satgas Karantina akan bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan setiap pendatang yang masuk ke Indonesia menjalani rangkaian protokol kesehatan. Panggilan untuk klarifikasi terhadap saudara RV ini kita jadwalkan hari Kamis. Hari Kamis nanti untuk hadir di sini. Nanti akan kita sampaikan ke teman-teman. Tadi Pak Kapolda pun menyampaikan, kami akan sidik secara tuntas. Bahkan Satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina, karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina 5 hari, harus. Ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini akan kita proses. Komedian Dani Jayawardana atau Mike Dani minta maaf karena dianggap menghina Rizik Syihab. Dani menyatakan ingin bertemu langsung dengan Rizik. Nama komika Dani Jayawardana alias Mike Dani membuat heboh jagat maya karena diduga menghina Habib Rizik Syihab. Bahkan tagar "Tangkap Mike Dani" bergema menjadi trending topik. Pasca viral, komedian ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Sambil menangis, Mike Dani mengaku lupa diri dan terbawa euforia di panggung. Mike Dani juga menyampaikan keinginan untuk bertemu Habib Rizik agar bisa meminta maaf secara langsung. Saya hanya ingin minta maaf yang sebenarnya.
besar sebesar-besarnya karena telah penyakit semuanya, termasuk keluarga saya, teman-teman saya. Dan untuk keluarga Habib Rizik, saya berharap bisa bertemu dengan mereka, meminta maaf secara langsung. Belum diketahui kapan dan di mana video penampilan McDenny direkam. Namun atas aksinya tersebut, ia dikecam warganet hingga sempat menjadi trending topik. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Riau Andi Putra. Penangkapan Bupati Kuansing diduga terkait suap perizinan perkebunan. Bupati Andi Putra ditangkap petugas KPK di kantor pemerintahan Kabupaten Kuansing Riau Selasa pagi dalam operasi tangkap tangan. Selain Andi Putra, KPK juga menangkap 8 orang lainnya termasuk ajudan Bupati. Bupati Kuansing Andi Putra bersama sejumlah orang lainnya diduga terlibat dugaan korupsi perizinan perkebunan. Hingga kini penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Tangkap tangan oleh KPK, perlu kami sampaikan bahwa benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Sejauh ini ada sekitar 8 orang yang diamankan oleh tim KPK, di antaranya adalah Bupati Kuansing, kemudian ajudan dan beberapa pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, adanya penerimaan dan pemberian sejumlah janji atau hadiah oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan perkebunan di Kabupaten. Saat kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah masih marak, sebagian warga justru harus berjuang di tengah keterbatasan. Seperti di Pandeglang, Banten, akibat jembatan penghubung putus, sejumlah pelajar terpaksa tak bisa bersekolah. Putusnya jembatan menghambat aktivitas warga. Belasan pelajar di Desa Pasir Loa, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, terpaksa tidak bisa bersekolah. Hal ini disebabkan jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya menuju sekolah terputus. Tanpa jembatan, para pelajar harus memutar sangat jauh dengan medan yang sangat berat menuju sekolah. Iya, ini jalur utama. Oh, yang dekat lewat sini? Iya. Kalau lewat yang lain emang kenapa? Jauh. Jauh? Jalannya. Kalau lewat sini deket ya? Iya, karena kan di sana anak sekolah nggak bisa sekolah lanjut karena kan jembatannya runtuh, jadi kembali lagi. Oh, balik lagi nggak sekolah? Iya, nggak sekolah. Nggak ada akses lain, Pak? Nggak ada, karena kan kalau ada juga tapi jauh. Tak hanya pelajar, putusnya jembatan gantung ini juga menghambat kegiatan ekonomi warga. Warga berharap jembatan gantung yang menghubungkan dua kecamatan bisa segera diperbaiki pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi kembali pulih dan para pelajar bisa kembali mengakses pendidikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi vaksinasi, pemirsa. Dianggap masih rendah, BIN Jawa Timur gelar vaksinasi door-to-door di Ponorogo, Jawa Tengah. 1.500 vaksin Sinovac diberikan kepada warga, khususnya lansia. Vaksinasi door-to-door di Ponorogo, Jawa Tengah dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Berdasarkan data, persentase capaian vaksinasi di Ponorogo, Jawa Timur masih di bawah 50% dengan rincian 42,80% untuk vaksinasi tahap pertama dan baru 17% untuk vaksinasi tahap 2. Untuk mempercepat capaian vaksinasi, BIN Jawa Timur gelar vaksinasi door-to-door di Ponorogo, Jawa Tengah. 1.500 vaksin Sinovac diberikan kepada warga, khususnya lansia. Sebagian besar warga lansia menyambut baik pemberian vaksin.
Karena saya pernah juga menemukan orang tua yang usia di atas 80-an, tapi dengan sikap mau divaksin. Ini hanya penjelasan aja, tapi setelah dijelaskan bisa. Sementara itu, ratusan nakes TNI Angkatan Laut dikirim guna mendukung pelaksanaan percepatan dan peningkatan program vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan karena masih minimnya masyarakat yang tervaksin di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah Selasa siang melepas 220 petugas medis dari TNI Angkatan Laut di Mako Koarmada 1 Jakarta. Pelepasan tenaga medis ini guna mendukung pelaksanaan percepatan dan peningkatan program vaksinasi COVID-19. Para tenaga medis ini dikirim ke dua wilayah, yakni Bogor dan Tangerang, karena lokasi tersebut berdasarkan data masih minim masyarakat yang tervaksinasi. Ditargetkan dari dua wilayah tersebut dapat melakukan vaksinasi 1 juta per hari, sehingga dapat memenuhi target 50 juta masyarakat yang telah tervaksin. Proses vaksinasi nantinya akan melibatkan seluruh mitra di tubuh TNI dan juga Polri. Saya sesuai dengan perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut melepas tenaga kesehatan untuk melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di daerah aglomerasi Bogor dan Tangerang, ya, karena di sana tingkat vaksinasi masih rendah, ya, masih rendah, sehingga perlu kita dukung untuk melaksanakan vaksinasi di sana. Langkah ini merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Laut dalam upaya mempercepat Indonesia ke tahap herd immunity atau kekebalan kelompok. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. DKI Jakarta dan wilayah Bodetabek mulai menerapkan PPKM level 2. Namun Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang belum turun level karena cakupan vaksinasi belum mencapai target. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM di Jawa Bali, seluruh wilayah Jabodetabek sudah dapat menerapkan PPKM level 2. Kecuali Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang belum bisa turun level karena cakupan vaksinasi belum mencapai target. Pemerintah pun mengubah metode penurunan level untuk wilayah aglomerasi sehingga kondisi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang keluar dari penilaian wilayah aglomerasi Jakarta agar tak menahan penurunan level di wilayah lain. Sementara pemerintah kembali merevisi sejumlah aturan dalam PPKM darurat yang baru. Salah satunya adalah anak usia di bawah 12 tahun kini dibolehkan masuk ke tempat hiburan seperti bioskop. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 minggu ke depan. Meski diperpanjang, pemerintah memberikan kelonggaran pada sejumlah sektor. Salah satunya adalah membolehkan anak berusia di bawah 12 tahun mengunjungi tempat hiburan dan wisata. Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail keputusan akan dituangkan dalam Inmendagri. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 makin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas yang perlu disampaikan pada periode PPKM ini. Pertama, tempat bermain anak-anak yang meliputi mal, perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2. Kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan nama orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Kabupaten kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70% dan anak-anak diperkenankan untuk masuk bioskop pada level 1 dan 2. Sementara itu, pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta menyambut baik aturan baru PPKM yang diperlonggar ini.
Khusus untuk bioskop yang kini boleh dimasuki anak-anak, pengelola menambah kapasitas hingga 70%. Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Sebetulnya untuk kapasitas mal masih tetap mengikuti peraturan yang lama, yaitu 50% untuk kapasitas, tetapi ada sedikit perubahan dari kapasitas-kapasitas yang diperbolehkan untuk di tenan-tenan yang berada di pusat perbelanjaan, khususnya Kota Kasablanka, di mana untuk restoran itu masih tetap 50% kapasiti, kemudian untuk bioskop sudah diperbolehkan untuk anak-anak 12 tahun dan di bawah 12 tahun untuk masuk ke area bioskop dan 70% kapasiti untuk bioskop. Kemudian untuk fitness center atau gym juga sudah naik dari 25% kapasiti menjadi 50%. Pengelola pusat perbelanjaan tetap berkomitmen agar memberlakukan protokol kesehatan ketat kepada pengunjung sambil menunggu aturan teknis dari pemerintah daerah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah tidak layak huni di kawasan pesisir Pacitan, Jawa Timur direnovasi TNI Angkatan Laut. Program yang bertajuk Rutilahu ini merupakan kerjasama antara Lantama 5 Surabaya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Renovasi 132 rumah tidak layak huni di Desa Sirnoboyo, Pacitan ini ditargetkan akan rampung dalam 66 hari kerja. Menurut Komandan Lantama 5, perbaikan kondisi sosial ekonomi, keamanan, serta kenyamanan warga negara merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan sistem pertahanan nasional. Selain renovasi rumah, TNI AL Lantama 5 juga bekerja sama dengan Pemda Pacitan menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dengan target 1.500 dosis vaksin. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam kesejahteraan dikarenakan dampak pandemi ini, sehingga masyarakat diharapkan mempunyai rumah tinggal yang layak huni. Kita juga Rutilahu ini bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur. Selain melaksanakan Rutilahu, kita juga melaksanakan vaksinasi yang diperkirakan nanti dicapai 1.500 orang. Memperingati 100 tahun Hari Hidrooceanografi Dunia tahun 2021, Kepala Staf Angkatan Laut menyematkan brevet kehormatan hidrooceanografi kepada 7 pejabat negara. Selain penyematan brevet, Panglima TNI bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut juga meninjau kegiatan serbuan vaksinasi untuk masyarakat maritim. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan brevet kehormatan kepada 7 pejabat negara di Mako Pushidrosal Jakarta Utara. Penyematan brevet kehormatan ini diberikan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri PPN Bappenas, Menko Mineva, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, serta Panglima TNI. Pemberian brevet kehormatan ini didasarkan atas kerjasama antara Pushidrosal dengan kementerian dan lembaga pemerintah dalam mendukung tugas pokok Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional. Adalah kementerian lembaga yang terkait dan tentu saja Bapak Panglima TNI atas izin Kepala Staf Angkatan Laut kami menyematkan dikarenakan kerjasama, dukungan, bantuan, bahkan support atau bantuan yang sangat luar biasa besar untuk peningkatan pengembangan kapasitas Pushidrosal dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain penyematan brevet, Panglima TNI bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut meninjau kegiatan serbuan vaksinasi untuk masyarakat maritim yang sampai dengan saat ini terus menjadi program TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, optimis Sulsel secara perlahan menuju lebih baik di tengah perayaan HUT ke-352. Kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar untuk terus bekerja, salah satunya menuntaskan berbagai proyek infrastruktur. Rapat
Paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-352 dilaksanakan di gedung DPRD Sulsel di Kota Makassar dengan protokol kesehatan ketat. Acara yang mengusung tema Bersatu Sipakatau dalam era baru menuju Sulawesi Selatan yang lebih baik juga dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, kondisi ekonomi di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri. Namun berkat kerja keras, pada triwulan pertama, ekonomi Sulsel tumbuh 7,66% setelah mengalami kontraksi 0,21%. Dan angka kemiskinan dapat ditekan sekitar 15.000 jiwa di triwulan kedua. Lalu lintas harian rata-rata di seluruh jalan-jalan maupun kabupaten kota yang selama ini beberapa tahun terakhir tidak tersentuh, kemudian kita melihat dan kemudian stop and think untuk kemudian mengangkatkan lebih kuat di daerah itu. Kenapa? Yang dulunya mengantar wajo ke Sigrat untuk angkutan padi yang tadinya 2 jam bisa sampai 4 jam. Kemudian kenapa kami persoalan jalan ini adalah LHR tinggi dan mobilitas antar barang dan jasa. Kemudian kita mengubah kebijakan tahun depan untuk kemudian mengakses semua LHR tinggi kita selesaikan sehingga pergerakan barang dan jasa di tengah kondisi pemulihan ekonomi bisa bergerak secara cepat. Dalam acara ini, Andi Sudirman juga memberikan penghargaan kategori penyelamatan aset-aset daerah milik Sulsel, diantaranya lahan Masjid Al-Markas. Santunan juga diberikan kepada istri 2 prajurit TNI asal Sulsel yang gugur dalam penyerangan pos Koramil Kisor, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, sebesar 15 juta rupiah. Dan kepada 94 orang anak yatim piatu yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19, masing-masing 2,5 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pertempuran pecah antara pemberontak Houthi dan pasukan pemerintah di dekat kota Marib di Yaman Timur. Informasinya akan hadir usai jeda.